Dia pernah nyangka kalau misalnya kamu berantem sama Deddy Corbuzier, bener? Iya, dia pernah benci banget sama Deddy Corbuzier. Dia pernah mendapatkan bulian yang kasar banget dulu. Pernah waktu gara-gara tiket BTS, dia diserang, dia dibilang kata mau dikeroyok, mau dipukulin. Jadi waktu gue deketin dia udah punya pacar. Oh gitu? Udah tunangan tuh, udah 5 tahun pacaran. Oh, gue sih nggak sampai tunangan. Dibohongin gue. Pada saat menikah, nih sudah menikah sama artis, cobaan apa sih yang paling berat dalam kehidupan? Apa ya? Kita tuh kadang-kadang suka eksperimen. Eksperimennya tuh kayak ini, kayak gimana ceritanya ya? Semua pemirsa Opera Entertainment, hari ini aku Ola Ramlan akan mengisi hari-hari kalian dengan obrolan-obrolan yang akan menghibur kalian dan seru-seru banget dan udah pasti juga menginspirasi kita. Di mana lagi kalau bukan di Ola. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, dari atas sampai bawah kayaknya branded semua nih. Cuma kayaknya nggak branded ya. Dia ini adalah seorang public figure yang multi talenta, segalanya bisa. Penyanyi udah pasti bisa, nyanyi bisa dong. Bisa dong. Aktor udah bisa, udah pasti. Terus udah itu koleksinya tuh udah banyak banget. Kalau nggak salah koleksi kucing banyak banget ya. Yes. Plus koleksi jam juga banyak banget. Beberapa waktu terakhir beberapa banyak dijualin. Oh iya ya. Kalau dalam kondisi itu paling gampang dijual soalnya. Iya benar. Dan untung. Soalnya kita kurang lebih sama. Iya benar. Jadi tadi aku gini, bintang tamunya Uya Kuya. Iya. Gue mau pakai jam apa ya? Yang biar dia tahu gitu. Iya. Pepsi. Nah, udah tahu kan. Pokoknya kalau ngomongin Uya Kuya ini nggak ada habisnya. Berita-beritanya banyak banget. Nah, aku mau tanya nih. Katanya nih yang aku tahu, katanya dulu sebelum terkenal, sebelum jadi sekarang, itu memang pernah jadi badut, bener? Waktu kuliah? Oh, jadi badut? Beneran? Tapi bukan tuntutan ekonomi. Oh iya, just for fun. Iseng. Iya. Kenapa? Kenapa memilih badut? Apa ya, dulu tuh gue tuh kan dari SMP tuh udah nge-MC, udah main band, udah nyanyi, udah kapela gitu ya. Dan gue tuh suka banget bereksperimen, cari duit sendiri dengan hal-hal baru gitu. Oh, oke. Gitu, jadi pada saat itu gue suka lihat tuh yang badut-badut ulang tahun di pohon-pohon, ya kan? Tapi gue berpikir gue pengen jadi kayak mereka nih gitu. Nah, dulu sama temen duet MC gue waktu di kuliah di Stepi, itu gue bilang ini kita bikin job, jadi iklan di mana-mana, di koran-koran, badut ulang tahun, tapi bisa ini bisa itu gitu kan. Yes. Tapi badutnya lebih high class pada saat itu. Oh, jadi badut ulang tahun justru? Iya, badut ulang tahun. Oke. Badut ulang tahun, akhirnya udah kita dulu di ulang tahun anak-anak orang kaya-kaya. Yang orang-orang kaya tuh. Jadi sawerannya gede gitu maksudnya? Ya, bayarannya gede, sama satu lagi bukan itu yang gue cari sebetulnya. Adalah ini, link dan koneksi kita selanjutnya. Oh, oke. Kita ditanyakan, lu emang apa kerja sebenarnya basicnya apa gini-gini. Kita bilang kita kuliah. Oke. Terus kita datang juga pakai Mercy kok. Widih. Jadi bener-bener badut high class nih ya. Pakai Mercy. Kita habis itu ganti baju badut, kita menghibur orang dengan budget badut gitu kan. Oke. Nah, dari situlah gue banyak dapat link, banyak dapat hubungan baik. Ya kan, sama beberapa pengusaha gitu. Akhirnya jadi kita, ya tujuannya sebenarnya lebih ke situ sih. Ya sebenarnya kalau bisa dilihat itu kita tuh mencari nafkah itu ya, apalagi yang nafkah itu memang berkah, itu bisa jadi apa aja. Kalau kita usaha, ya kan. Jangan hanya mau apa ya, langsung cepet dapet. Zaman sekarang kan pengennya uangnya cepet, ya kan. Tapi ya udah nggak usah dibahas itu ya. Nah, ngomongin masalah badut tadi udah, bener nggak pernah jadi kuli bangunan juga? Kuli ini lebih tepatnya, kuli angkut kuli barang. panggul, Iya. ya. Pernah. Benar. Pernah? Itu kenapa? Bukan karena masalah ekonomi juga kan? Dulu orang tua orang mampu, nyokap gue notaris, bokap gue di departemen keuangan, jadi
hanya ingin experience. Jadi dulu gue diajak sama tetangga gue buat yuk kita coba yuk cari duit di pasar Jatinegara. Jadi ngangkat-ngangkat yang ibu-ibu habis belanja kita angkat-angkat bareng anterin ke Metro Mini atau ke Mikrolet atau ke mobilnya. Oh gitu. Nah disitulah nyokap gue tahu ada temennya yang ngeliat, Bu Nar, anaknya itu tadi saya lihat di pasar ngangkat-ngangkat. Nyokap gue nangis jerit-jerit berapa hari itu karena malu. Malu. Oh malu. Padahal niatnya kan emang mau membantu aja kan? Iseng. Tapi di situ dapat penghasilan juga? Dapat penghasilan berapa hari gue di situ tuh. Jadi pulang sekolah kita ke Jatinegara naik Metro Mini T50 gue inget banget. Itu bener-bener ngangkat-ngangkat barang. Iya, yang penting ya sebenarnya tapi in the end akhirnya kan orang tua tahu bahwa itu memang hanya sekedar. Iya, cuman kan nyokap gue jadi ngerasa apa kurang ngasih uang jajan, apa ke nyokap kan pikirannya pasti macem-macem ya. Jadi lebih malu sih menurut gue, malu sama tetangga-tetangga, sama teman-teman yang lihat gitu. Nih kalau ngebahas orang tua kan emang cukup berada. Tapi kalau aku pribadi, orang tua aku ya alhamdulillah ada ya, cukup berada juga. Cuman kan namanya kehidupan, roda kehidupan kan up and down. Jadi ada saatnya orang tua aku lagi di bawah. Nah, pernah nggak merasakan hal seperti itu gitu loh, yang akhirnya harus ngontrak, harus ngekos, harus apa ya bersusah dulu. Apakah Uya dulu pernah sampai tidur di kasur, di ngontrak tanpa kasur, itu benar nggak? Gue kalau waktu masih belum nikah dengan orang tua gue alhamdulillah nggak pernah ngalamin itu. Cuman waktu gue nikah itu gue harus lepas dari orang tua kan. Oh, di situ pride ya sebagai anak pengen membuktikan bahwa bisa sendiri. Sebetulnya gitu? Dari kuliah gue udah lepas dari orang tua. Oke. Nah, waktu gue pertama kali nikah sama Astrid tuh gue tinggal pertama di rumah kontrakan. Ngontrak, kalau nggak salah itu rumah kontrakan itu 12 juta sebulan, setahun. 12 juta setahun. Wow. 12 juta setahun. Gue udah beli tempat tidur, tapi waktu masuk pertama tuh belum beli kasur. Duitnya habis, kan habis pesta nikah itu, duit gue di tabungan tinggal 2 juta. Oke. Pesta nikah, emang pesta nikahnya berapa M sih? Mewah banget. Mewah banget? Aduh, itu dia tuh. Dulu sampai Balai Sudirman itu di-booking full dua-duanya. Wow. Iya. Makanya kalau aku ya, menurut aku nih, dari pengalaman pernikahan, alhamdulillah udah 2 kali, mudah-mudahan sih seterusnya yang ini ya. Iya. Kenapa ketawa? Pengalaman guys. Enggak, jadi menurut aku pernikahan itu kita sebisa mungkin sederhana aja. Karena kan ya yang kita bina itu adalah bagaimana mempertahankannya. Ya kan? Bener nggak? Oke, yang pertama dulu mewah nggak? Biasa aja juga. Biasa aja. Yang kedua mewah? Lumayan gitu. Ya, yang kedua berarti bertahan karena mewah. Ya kan belum tahu. Yang pertama mungkin nggak bertahan gara-gara sederhana. Bener juga sih. Tapi nggak tahu dah. Iya. Lumayan mewah sih, aku di Belanda nikahnya. Oh, di Belanda ya? Aku lupa ingetnya ijab kabulnya. Oh iya. Soalnya di Belanda. Terus, ini foto-foto pernikahan dari... Iya. Wow, rambutnya. Itu resepsi tuh, itu jadi Cinderella kan Astrid. Gue jadi Prince of Rock, Prince Kodok. Wow, kece sekali. Keren. Ini resepsi yang kiri, yang kanan akad nikah tuh sehari sebelumnya. Ini total pernikahan berapa nih? Dulu gue ngundangnya lebih dari 3.000 orang, 5.000 orang masalah. Wow. Sampai jam 1 malam baru selesai. Aduh, capek banget dong. Terus gimana adegannya? Adegannya gimana? Adegan nganunya kapan? Serangan fajar. Besok pagi. Iya, menjelang subuh. Terjadinya cinta tuh dulu. Terjadinya cintaku ya. Justru di hari malam pertama itu? Kita lagi capek-capeknya. Iya. Maaf ya, memang kalau ngomong sama Ola emang ada agak open gitu. Open ya. Bisa diceritain ini ayah, ibu, orang tua masih ada? Ada semua lengkap. Lengkap semua. Ini yang kiri orang tua Astrid, yang kanan orang tua gua. Oke. Dan ini menggunakan adat Cinderella dan adat Sunda dan adat luar negeri. Adat Cinderella. Disney. Ya, the world of Disney. Sekarang tuh banyak banget beredar foto-foto Uya sebelum glow up ya. Kayak sekarang glow up. Glow up. Nah, kita lihat nih dari semua foto-foto ini, bisa nggak diceritain kesulitan dari
Uya dari zaman dulu sampai Iya. sampai punya koleksi jam. Oke. Ini Daytona saya juga ada. Iya. Waduh. Materialnya warna apa? Pokoknya kalau kita dalamnya warna black. Black, ya, ya. Black-nya black. Iya. Biasa Mas Adi. Ini waktu Mas Adi Dharma. Iya, benar. Jadi ini waktu kuliah di Stek 5 UI dulu. Jadi gue jadi badut ganti-gantian tuh. Kalau gue jadi badut, temen gue yang jadi main gitarnya, kalau nggak kebalikan gitu. Dulu ini ya suka ngebadut di pesta-pesta ulang tahun. Anak-anak orang tajir zaman dulu tuh. Iya. Terus zaman dulu dibilang susah, gue nggak susah sih. Ya sih. Alhamdulillah ya. Lucu-lucuan aja. Alhamdulillah ada gitu. Iya. Ini zaman kapan ya? Setelah Tofu sebelum Tofu ya? Dulu lagunya Tofu kayak gimana sih? Aku lupa deh. Sudah lupakan saja semua rasa cinta. Oh iya yang ada. benar. Sama dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam. Keren ya, dulu iya udah lama banget ya, astaga. Tapi aku lupa sih, soalnya masih 18. Ya. Tapi berarti kalau umur lo dulu 18 tahun nggak tahu lagu Tofu, berarti lo nggak gaul. Iya benar. Ini setelah kawin. Ini setelah kawin, Iya. oke. Nanti, Ini lagi buat video klip Dengar Maafku dulu. oke. Waduh, ini Kapan ya? ini udah mulai Udah. datang-datang ke acara-acara awards nih. kayaknya. Iya. Iya Tapi kan? mungkin pas saat belum dapat awards nih. Iya, baru nominasi doang tapi nggak Aku pernah boleh menang. tanya nggak, di mulai tahun berapa Uya udah merasakan kayaknya itu duit udah ngalir aja gitu? Maksudnya you have a lot of money, I mean ya udah kaya lah kasarnya. Itu di tahun Gini, berapa? Mungkin zaman-zamannya acara hipnotis yang dulu di SCTV itu udah punya duit, tapi honor gue masih belum segede akhir-akhir ini gitu ya. Jadi tapi pada saat itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Udah Kita cukup. bisa beli rumah, Apalagi beli mobil. dulu tuh regular ya, everyday. Everyday tiap hari itu ada 3 acara gue. Oke. Jadi tiap hari itu, Nah, itu bisa acara nabung gue ke memang. Cinta, ke gue lagi. Itu bener-bener bel. Cuman kan dulu honor gue masih biasa-biasa aja gitu kan. Biasa itu segimana sih? Ya biasa-biasa aja lah. Ya, mau tahu lah, kalau kan nggak ngebahas yang sekarang. Biasanya zaman dulu tuh segimana? Dulu tuh mungkin berapa ya? 7 juta kali ya? Oke. Satu episode kali ya? Oke. Iya. Terus abis itu mungkin udah mulai gue lepas dari SCTV, gue ditarik ke RCTI, habis itu ditarik ke Antv tuh harga kan naik-naik terus tuh. Dan saat Udah itu mulai lah 25-an ke atas tuh. udah mulai kita bisa menentukan harga sendiri Oke. dan menentukan waktu syuting sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh gue belum pernah ngerasain namanya casting. Sekali casting. Oke. Casting itu pun juga yang sekali itu nggak diterima. Hebat loh seorang Uya Kuya bisa nggak casting. Olah Ramlan aja mau syutingnya masih casting. Nah, dulu gue casting pertama Ari Untung tuh. Gue inget di RCTI tapi nggak dapet tuh acara. Oke. Iya, dan gue inget banget casting pakai baju jala-jala yang bolong-bolong tuh. Nggak dapet, abis itu gue nggak mau casting lagi. Iya. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue nggak Nggak, pernah casting sih. Tapi memang maksudnya kan casting itu kadang-kadang dibutuhkan memang untuk melihat. Tahu karakternya kayak apa. Iya, sementara kan kalau Uya Kuya sendiri udah ketahuan karakternya seperti apa, maunya seperti apa. Jadi orang tuh bukan kayak Uya ngikutin orang itu, tapi orang yang ngikutin Uya. This is me, right? Kayak Iya. gitu, lebih begitu Iya, kan? gua nggak gitu. pernah berubah karakter. Iya, gitu. Itu sih. Kalau ngomongin masalah anak-anak nih, Iya. yang pertama namanya Cinta, Iya. yang kedua namanya Nino. Dua ya. Nggak mau nambah lagi, Bu? Ada ibunya nih. Dia mau, gua enggak. Oh gitu, kenapa? Ya enggak lah, udah cukup 2 anak cukup. Udah cukup ya. Udah pada tua-tua juga kita kan. Iya. Cinta umur berapa Cinta? 17. Wow, udah 17 tahun 17 ya. tahun, udah nyetir, udah punya SIM. Oh, keren banget. Terus kalau Nino umur? Mau 16. Mau 16. Berarti Nino itu kurang lebih sama anak aku yang pertama, Yes, Sean. Sean. Ya. Sekarang hobinya apa Cinta sama Nino? Cinta sama Nino sama, dia drifting, Oke, drifting. mobil balapan, terus Gak suka main mobile apa kayak maybe PUBG, Mobile Legends? enggak mereka. Oh, Kalau mereka Nino enggak. main PS tapi mainnya R6 atau apa. Oke. Terus mereka main musik, mereka main beberapa alat musik kayak saxophone, gitar, piano, bikin lagu. Sama YouTube aja, YouTube. Sama usaha. Nino udah mulai punya
Dia udah punya brand baju sendiri, clothing sendiri. Dan itu desain sendiri? Enggak, ada dia hire designer dan itu modal dia sendiri. Oh keren dong, karena memang dia udah punya penghasilan sendiri ya? Dia punya kontrak 10 miliar di satu department store. Waduh. Udah, dia jual juga ada di salah satu online shop, brand online shop. Di situ linknya ada. Sama dia juga sekarang jual baju vintage thrift, dia impor dari luar atau beli second di sini, terus dijual di Instagram live, bid lelang. Oh, oke. Sehari dia bisa jual 10-20 baju dengan harga jualnya itu jutaan satu baju. Oh, keren dong, keren buat Nino ya. Itu dia udah hobi begitu tuh. Udah hobi begitu, keren. Berarti memang ya kalau misalnya anak-anak tuh biasanya turun dari orang tuanya sih. Kalau orang tuanya memang pekerja keras pasti akan membawa mengikuti lah anak-anaknya. Nah, yang aku dengar juga Cinta tuh sayang banget ya. Cinta lebih deket ke ibu atau ke bapak? Sama lah, cuman maksudnya gini. Orang bilang kan kalau anak-anak tuh lebih deket sama ibu. Ya, emang bener lebih deket, tapi sama gue juga nggak kalah deketnya, deket banget. Kan banyak katanya anak yang sama bapaknya nggak terlalu deket banget, sedekat-dekatnya paling nggak manja-manja gimana. Anak-anak gue semua manja sama gue. Manja ya. Kalau Cinta tuh sayang banget sampai katanya dia pernah nyangka kalau misalnya kamu berantem sama Deddy Corbuzier, bener? Iya, dia pernah benci banget sama Deddy Corbuzier. Kenapa? Benci, dendam ya karena dia merasa. Coba ceritain, kenapa? Emang masalahnya apa sih? Emang tuh Om Deddy tuh emang suka ya cari gara-gara. Iya, makanya saking botaknya. Kan. Dulu Deddy itu kan sering ngata-ngatain gua alay, programnya alay. Itu dia seriously ngatain? Seriously, tapi emang nggak suka sama jenis program gua, ada cara berpakaian gua. Tapi kan itu bertahun-tahun dan sering diomongin di YouTube-nya dia, di program TV, di seminar-seminar dia gitu kan. Oke. Oh gitu. Begitu Pak Deddy. Cuman gua kan juga nganggapnya santai-santai aja gitu kan, namanya masalah selera. Cuman namanya Cinta nggak nyangka kalau dia memendam kesalahan itu, kebencian itu, jadi dia ngerasa Deddy menyakiti bapaknya gitu. Makanya ada satu acara ketemu Deddy, dia mengungkapkan semua, sampai nangis-nangis, kejer kan. Gue benci banget sama Om gitu. Oh, terus jadinya gimana? Jadinya minta maaf karena dia nggak nyangka bahwa itu efeknya ke anaknya. Ke orang yang ini itu. Iya, memang kadang-kadang kita memang ya itu dia ya, maksudnya mungkin para netizen atau siapapun itu dia kalau ngomong atau nulis kan nggak mikir ya. Ada yang efek tuh malah orang-orang sekitarnya gitu. Iya, makanya aku pun kalau misalnya di Instagram aja misalnya aku dibully atau apapun itu ya, I don't care. Tapi kalau udah nyentuh misalnya ngatain anak, kita udah maju paling depan tuh kayaknya. Pasti. Ya kan udah nggak bisa deh. Nah, pernah nggak sih kayak Cinta atau Nino gitu ya merasa atau pernah dibully sama netizen gitu, pernah? Anak-anak gue, keluarga gue adalah anak yang nggak luput dari serangan netizen. Parah-parah nyerangnya. Apalagi bapaknya. Terus netizen kadang-kadang nggak puas ke bapaknya, nyasar ke istrinya, ke anaknya. Tapi kalau Nino, orang yang nggak pernah peduli. Oke. He don't care apapun tentang netizen. Dia orang yang nggak pernah lihat komentar. Dia YouTube-nya tayang, segitu dia subscribernya 4 juta aja, segitu sering trending, dia nggak pernah peduli. Trending aja dia nggak peduli, malah bapaknya yang seneng. Dia udah upload, nggak pernah nonton YouTube-nya. Dia apa sih di YouTube-nya? Nino Kuya. Nino Kuya. Karena udah 4 juta subscriber, udah. Tapi dia cuek. Ngebahas soal apa? Ya, family, prank, sosial eksperimen, ngaco-ngacoan aja deh. Oke. Dan itu Nino. Cinta, orang yang masih suka merhatiin netizen. Dia dulu pernah, mungkin karena perempuan ya, lebih perasa. Dia pernah mendapatkan bulian yang kasar banget dulu. Pernah waktu gara-gara tiket BTS, dia diserang, dia dibilang kata mau dikeroyok, mau dipukulin, sampai sejauh itu dulu. Astaga. Dan gue dapetin orangnya kan. Iya, benar. Ya, dan intinya gitu. Mental Cinta tuh udah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi untungnya udah kuat ya. Iya, akhirnya kan waktu yang menguatkan, mendewasakan, dan proses ya. Iya, walaupun gue juga yakin bahwa sekuat-kuatnya Cinta pasti dia tetap kepikiran lah. Ya pastilah, namanya gak usah gitulah, kita juga gitu ya sebagai orang tua, sekuat-kuatnya kita pasti juga. Kalau gue udah 100% kuat kalau ke gue. Oke. Tapi kalau ke anak gue
kalau udah keterlaluan pasti gue sikat. Oh iya itu pasti. Cuman maksudnya ya itu aku juga kalau ke aku pasti udah kuat. Tapi kalau udah ke anak nggak bisa. Cuman ini ngomongin masalah kan kadang-kadang manusia tuh ada masalah dan kita juga pasti untuk menahan untuk kita nggak ngeliatin kita ada masalah kan itu juga kita harus. Oh iyalah. Apalagi kita entertainer ya. Iya kan, orang nggak peduli kita lagi sedih atau apa segala macam. Iya. Nah kalau Cinta Nino sendiri kalau lagi sedih atau kalau Nino kan kata orangnya cuek, tapi pasti pernah dong curhat gitu nggak? Pernah curhat nggak? Nino curhat, Nino tuh orangnya jujur. Dia sering menimbulkan masalah di sekolahnya. Bikin nangis orang-orang lah, inilah. Oh jahil tepatnya? Jahil. Kayak bapaknya dong? Oh iya, dia nurun, jadi ke dia nih larinya. Tapi Nino tuh sebelum gurunya manggil gua, dia udah cerita duluan. Pak tadi aku begini. Jadi ibaratnya gua udah gak kaget lagi, nanti gurunya baru besok dipanggil ke sekolah. Jadi dia jujur, dia cerita. Oh, okay. Tapi kalau soal-soal yang lain dia gak pernah cerita, netizen gitu karena emang dia gak peduli. Malah pernah satu kesempatan gue yang nyuruh dia, maksa dia untuk lihat netizen dan dia bikin konten tentang itu. Dia marah sama gue. Udah gak usah lah Pak, gue bikin aja sekali-kali balas gitu kan. Balas lewat konten itu. Habis itu tapi dia bilang udah sekali aja ya, dia bilang gitu. Tapi gue nyuruh, biar maksudnya juga melatih dia buat kuat. Suatu saat kan mungkin dia nggak lihat tapi kan dengar dari orang. Melatih dia buat kuat sebenarnya. Iya betul benar. Kita harus berdasarkan experience ya, pengalaman biar dia merasakan gitu. Nah kalau Cinta, suka curhat? Cinta sering curhat dan dia. Cinta curhat ke bapak atau ke ibu? Ke dua-duanya. Oh dua-duanya, both ya jadi. Dulu sering nangis kalau cerita. Sekarang dia cuma ketawa-ketawa doang. Ketawa-ketawa gitu kan. Tapi kadang-kadang juga suka kesel, pasti masih kesel gitu kan. Sama, tapi gue lihat sih sejauh mana netizen yang ngebully dia. Kalau emang udah keterlaluan, pasti gue sikat. Oke. Gue sikat bisa dengan cara frontal atau kayak luka gue kasih jeruk nipis. Diam-diam atau dia sakit aja gitu. Wow. Tapi sakit tuh bukan santet bukan ya. Maksudnya menyakitkan gitu tiba-tiba gitu ya. Iya benar. Kalau itu kalau nyakitin anak gue ya gitu. Iya paham. Nah kan Cinta sudah 17 tahun, Nino jalan 16 tahun. Apakah sudah ada nih tanda-tanda pacar atau yang ditaksir atau ada yang chat, ngegapin apa gitu? Jadi gini, anak-anak gue dari umur 12 tahun udah gue gini. Misalnya ada tayangan TV tentang pemerkosaan, ditangkap nih, narkoba, dihukum mati nih, ketangkep nih, gue suruh nonton. Habis itu gue kasih pendidikan. Tuh lihat akibatnya adalah seperti ini. Ada di infotainment nih, ya. Ada perceraian artis gini-gini gara-gara selingkuh gitu ya. Gue suruh nonton. Supaya mereka tahu, ini efeknya akan seperti ini. Nah ini mungkin beda dengan orang-orang lain. Nah, banyak orang yang bilang begini, aduh acara-acara berita-berita sekarang, acara infotainment sekarang tidak mendidik. Takut mempengaruhi anak-anak. Kalau ada anak-anak yang terpengaruh gara-gara itu, berarti orang tuanya goblok. Orang tuanya tidak mendidik, tidak memberikan karena ada bimbingan orang tua. Iya kan harus ada bimbingan. Justru anak kita harus tahu dari kita. Bener. Suruh tonton biar tahu ini. Kadang-kadang misalnya ada tayangan sinetron, orang bilang sinetron nggak mendidik, suruh tonton aja. Bahwa di kejadian begini juga ada nih. Tapi supaya tidak ada kejadian begini, lo harus tahu. Biar anak-anak kita nggak belajar dari orang lain. Karena anak-anak kita di luar ada internet. Mereka akan belajar sendiri. Yes. Kalau kita nggak kasih tahu, misalnya nih lihat kalau begitu lo akan hamil di luar nikah, akan begini gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak kasih tahu, kita tabu menurut kita. Di luar cari sendiri. Kan bahaya kalau taunya dari orang yang tidak kompeten. Benar. Jadi menurut gua, ya jangan salahkan tayangan kalau anak lo bobrok. Berarti lo nya dia bodoh. Tidak bisa mendidik. Mendidik anak. Nah, iya, memang sih dalam kehidupan kan udah harus ada konsekuensinya. Lo melakukan ini ada konsekuensinya. Nah, itu sebagai orang tua ya kita harus kasih tahu. Makanya katanya tuh yang paling benar adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita dulu belajar, kita yang kena, baru begini gitu. Nah, pernah nggak sih seorang uya-kuya nih atau istri itu marah besar sama anak? Misalnya mereka melakukan kesalahan apa, itu pernah nggak? Nino, baru beberapa bulan yang lalu gue marahin gara-gara gue tahu bahwa dia itu belanja baju-baju bekas. Dalam waktu seminggu dia belanja baju sampai 70 juta. Pakai? Ada yang lapor ke gue, dia tuh ikut bidding lelang baju. Oke. Terus abis itu kasih laporan ke gue, ada yang lihat, capture, gue datengin kamar Nino. Dia awalnya bukan nggak ngaku, dia nggak bohong. Iya aku beli, tapi
Nggak bilang nominalnya? Nggak bilang nominal dan nggak bilang jumlahnya. Habis itu gue bilang, mana yang beli? Dia tunjukin 2 baju. Berapa dibeli? 2 juta berapa? Baju bekas lo beli segini gitu. Gue belum ngerti tuh, vintage itu kan. Yang gue tahu dia beli baju bekas bisa 4 juta, jaket bekas 7 juta. Ya kan, barang bekas itu kan. Nah, sampai akhirnya coba lihat mutasi rekening lo. Kan uang YouTube anak gue, uang penghasilan anak gue semua masuk ke anak-anak, gak ada yang ke gue. Jadi gak gue potong sama sekali. Kecuali potong buat biaya karyawan. Karena kita karyawan bagi 3 channel, bagi 3. Nah, udah. Ternyata 70 juta lu beli baju dalam waktu berapa hari, baju bekas semua, dikeluarin sama setumpuk. Udah cukup, gue bilang gitu. Kalau sekali lagi begini, semua uang kamu, walaupun itu uang dia ya, penghasilan dia, papa tarik. Kamu nggak boleh megang duit, kamu cuma boleh pegang sejuta aja. Udah tuh, dia nggak beli lagi tuh. 3 minggu kemudian, ya gue emang orang anak gue tuh yakin kayak gue tuh kayak punya teman dukun kali ya. Apa aja mereka bohong dia, gue tahu gitu. Gue tahu lagi, ada informasi lagi, dia belanja baju 3,6 juta, dia udah janji nggak beli kan. Beli apa? Dia langsung beli apa? Dia langsung, ya aku beli 3,6 juta kemarin gini-gini, tapi itu buat aku jual lagi. Karena aku mau ikut bazar, temanku lelang barang. Bener, gue samperin tuh Sabtu, bener dia jualan baju di bazar temennya. Iya kan? Laku 2 baju. Oh jualan, tapi ternyata berapa hari kemudian gue lihat tiap malam dia tuh jualan baju udah laku. Yang beli tuh bukan cuman orang-orang Indonesia, dikirim ke luar negeri. Dan untungnya gila loh, bisa loh. Dia bisa sekali jual baju minimal jual untung 300.000, bisa ada yang sekali untung 2,5 juta. Berarti dia sehari tuh bisa untung jutaan rupiah dari jualan baju begitu. Habis itu gue bangga sih. Akhirnya in the end malah bangga ya. Gue marah besar. Tapi dia bisa begitu, bisa jadi pengusaha muda banget, dia belum 16 tahun belum. Iya benar-benar. Dan bergaulnya sama anak-anak umur 30 yang jualan baju tuh umur 30 tahun ke atas. Iya, biasanya sih begitu ya. Maksudnya anak-anak ya untung juga yang umurnya 30 ke atas juga itu memberikan efek baik gitu ya. Bukannya yang kan ada zaman sekarang yang macam-macam. Itu akhirnya kan bagus buat Ninonya. Nah, kalau misalnya Cinta sendiri apa ada usaha atau gimana? Cinta itu udah punya brand baju juga, tapi berdua Astrid. Mademoiselle. Jadi baju-baju cewek, tapi masih jualnya di online doang. Terusnya dia mau buat produk kue, dia sendiri tuh, duit dia sendiri. Dan Cinta udah jual beli mobil bekas. Widih. Selama pandemi ini. Keren. Jual beli mobil dari duit dia sendiri. Dan yang mengenalkan kripto, gue main kripto nih. Yang mengenalkan kripto ke gue tuh Cinta justru. Tapi Cinta pakai nama ibunya karena dia kan belum 18. Iya, belum. Jadi pakai data ibunya, dia yang mainin tuh dari handphone. Itu Cinta tuh. Jadi gue seneng sih anak-anak gue udah bisa cari duit. Iya, alhamdulillah ya. Apalagi sekarang udah 16, 17 ya. Udahlah, udah tenang istilahnya. Tinggal masa tua kalian nih, ongkang-ongkang kaki. Insya Allah mudah-mudahan selamanya. Amin. Nah, ngomongin selamanya nih. Dari awal nih kan kayaknya perjuangan. Untuk pernikahan ada perjuangannya nggak? Apakah nggak direstuin dulu? Apakah dari Astridnya juga langsung naksir? Apa yang naksir siapa duluan? Yang ya dulu kan zaman dulu kan kita pakai nembak dulu. Iya. Kalau sekarang bukan nembak. Kita dulu baru nembak. Iya benar. Sekarang coba dulu baru nembak. Astrid, gue tuh dulu termasuk cowok, gue udah jadi artis kan tuh sama Astrid di Tofu ya, udah nyanyi. Gue termasuk orang yang dikadalin sama Astrid dulu. Waduh. Dibohongin sama dia. Aduh, sama kayak gue dong Astrid. Iya, jadi waktu gue deketin dia udah punya pacar. Oh gitu? Udah tunangan tuh, udah 5 tahun pacaran. Oh gue sih gak sampai tunangan. Dibohongin gue. Kenapa? Kok gitu sih Astrid? Iya. Harusnya ada nih orangnya di sini nih. Iya. Terus habis itu, iya ternyata dia milih gue. Tapi habis itu gue dikejar-kejar tuh sama cowoknya. Teleponin, diteror. Gue didatengin, di tengah jalan gue dicegat, diajak ketemuan di Indomie Kornet telur tuh dulu. Iya. Terus itu, nah pada saat lah itu kan kasarnya merebut pacar orang ya? Merebut pacar orang tapi gue bukan ngerebut. Dia yang nggak ngasih tahu. Tapi gue udah nanggung, udah masuk gitu kan. Pada saat menikah, nih sudah menikah sama artis. Cobaan apa sih yang paling berat dalam kehidupan, roda kehidupan nih? Ada cobaan apa tuh? Cobaan
cobaan yang gede relatif nggak ada sampai mungkin waktu Nino umur berapa tadi dia? Kelas 3 SD ya. Dia sempat sakit tiba-tiba, sempat lagi di perjalanan menuju Solo tiba-tiba dia kejang, nggak bergerak. Hah? Astagfirullah, terus? Nggak bergerak, matanya putih, dipegang napas nggak ada, terus ke rumah sakit. Ternyata ada kelainan apa pada saat itu ya? Aliran listrik. Oh, oke. Ya, pada saat itu pertama. Ya, kaget kita harus cinta menangis-nangis, kaget karena itu udah ada di pangkuan cinta, Dino lagi tidur di pangkuan cinta. Dan kedua, paling berat itu bebannya, cobaannya waktu kemarin sakit COVID ya. Itu cobaannya. Gue masuk rumah sakit sampai separah itu kemarin dan itu menurut gue sih itu aja. Aku mau nanya, pernikahan kalian udah berapa lama? 18 tahun. 18 tahun, oke. Agak deep ya. Bagaimana hubungan seksual? Apakah masih rutin ataukah gimana? Lancar jaya. Lancar. Jadi masih ada sparkling, masih ada. Karena kan posisinya bukan kayak pacaran. Iya. Iya dong. Itu yang kadang-kadang aku tuh kalau aku. Iya. Jadinya kok gue. Kalau apa ulang? Kalau kamu gimana? Gue dengernya kalau lo kan parah. Iya. Enggak, karena gue tahu lo. Gue cerita di sini nih. Enggak. Jangan, ini acara gue. Gue tahu lo soalnya. Enggak, kalau gue. Ya kan? Iya. Kalau aku tuh kan harus gimana gitu, harus something, harus ini. Nah, kalian itu untuk mempertahankan, untuk bisa tetap ada sparkling, tetap ada gimana, itu kayak apa? Apakah tempat posisi yang berbeda? Apakah harus vacation atau harus apa? Apa sih? Apa resepnya? Kasih tahu dong buat Ola dan Ola. Apa ya? Kita tuh kadang-kadang suka eksperimennya tuh kayak gimana ceritanya ya? Gak apa-apa loh, apa harus pakai alat atau apa? Enggak, kayak kita kadang-kadang nih, lo percaya nggak? Lo kadang-kadang berhubungan tuh suka bisa ambil ketawa-ketawa tuh. Saking enaknya apa saking goblok-goblokannya. Gue tuh pasangan sama dia santai banget. Bisa ambil cerita lucu, terus ketawa kakak sampai dia ditoyor palanya. Lo gimana sih lagi serius ketawa-ketawa, tapi kita ketawa-ketawa. Asal gitu. Jangan sampai tidur aja ya. Iya. Tapi gue nggak tahu tuh yang nggak enak siapa tuh kalau ini. Tapi gue sampai sekarang, gue sama dia izin, misalnya ada kata dia lagi dapat gitu ya. Kalau lagi dapat, gue mau melakukan sendiri nih. Gue bilang, gue ini ya, gue bilang gitu. Gue ngomong. Oke. Nah sekarang udah nikah. Jadi semuanya udah sempurna. Menurut Uya, jadi artis itu parah nggak sih? Tergantung sih gini. Soalnya kan semuanya disorot, apalagi zaman sekarang sosial media. Iya. Oh, dulu saya punya klub, berdiri di atas table nggak ada yang lihat. Sekarang, gimana tuh? Sekarang saya pakai skinny jeans aja ribet banget semuanya. Iya. Ya kan? Jadi emang benar sih. Jadi artis tuh nggak gampang. Apalagi kalau lo nggak siap mental. Iya. Tapi kalau gue sekarang karena gue apa yang gue jalani sekarangnya bener-bener aja gitu. Jadi gue nggak pernah takut sih. Dan kita bener aja kadang-kadang jadi salah atau mungkin disalah-salahin, difitnah sekarang kiri. Tapi selagi kita merasa bener, lo santai. Makanya jadinya jangan melakukan kesalahan gitu aja. Karena yang bener aja bisa jadi salah, apalagi yang salah. Dan gua dibilang berat, gua ngejalaninnya nggak berat sih. Ya, makanya aku sih kemarin ditanya, dulu aku host infotainment ya, 9 tahun. Iya benar. Aku bilang, kan pada maksudnya yang junior nanya, Mami Ola, apa sih saran dan dari Mami Ola supaya kita bisa bertahan? Satu, lu nggak ada cacatnya. Iya. Tahu nggak ada cacat apa? Lu bukan simpanan orang, ya. Lu nggak ada pacaran sama laki orang, lu nggak ada apa. Jadi kalau lu mau ngatain orang nggak bisa ngatain balik. Iya, lu nggak bisa nyari salahnya. Iya, nggak bisa jadi itu. Lu harus nggak ada cacatnya. Itu aja paling simple. Aku bilang gitu. Ya sama, mungkin Uya juga berpikir seperti itu kan, karena dia kan apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Satu lagi nih, bayaran pertama kali waktu jadi entertainer.
nasi kotak sama minuman. Oh sama ternyata. Iya. iya. Kalau uang 50.000 sih. Iya, fashion show. Iya. Aku dulu fashion show. Nah, ada 3 orang yang berjasa dalam hidup Uya. Coba kita lihat. Oh ya, oke. Benar? Betul. Jadi Bang Helmi Yahya. Masih CNS almarhum Yes. sama Mas Septian Dwi Cahyo. Kita mulai dari yang kanan justru. Oh, dari Mas Septian Dwi Cahyo dulu awalnya yang bikin gue terjun ke TV. Oke. Diajaklah gue ke Spontan dulu jadi figuran-figuran yang ngeprank-ngeprank orang tuh. Oke. Sama Komeng. Uhuy. Oh iya. Nah, di situ tuh. Itulah pertama kali gue masuk TV. Kalau almarhum si CNS yang ibaratnya dulu membuat nama Uya Kuya. Jadi dulu Uya, tapi nama panggung gue jadi Uya Kuya tuh dia yang bikin. Oke. Nama panjang asli? Surya Utama. Oh iya ya. Jadi dia dulu beliau adalah orang yang juga ngajak gue siaran di radionya dan yang juga mengajak gue atau menciptakan program talk show sendiri buat gue bawain dulu di TPI dulu. Namanya 10 Show. Okay, Nah, Mas Helmi Yahya saat gue dulu keluar dari Tofu, gue nikah, beliau yang menawarkan pertama kali gue untuk bikin program Playboy Kabel. Playboy Kabel ya. Iya, aku ingat iya. itu program itu. Itu, mereka bertiga. Iya. Kira-kira ini kan dari mereka bertiga ini akhirnya menjadi seorang Uya Kuya. Iya. Nah, sekarang ada nggak sih mau ngajak seseorang yang buat settingan lagi gitu? Nah, buat settingan tuh gimana nih? Settingan acara bareng gitu. Kan zaman sekarang Uya Kuya terkenal dengan raja gimmick, raja drama, raja settingan. Betul, setuju gue. kamu mau nyeting aku? Nah, tapi dalam hidup gue nih lah, seumur-umur gue nggak pernah menyeting diri gue untuk berdrama dengan orang lain. Jadi malah orang sama orang, gitu kan maksudnya? Gini, gue itu nggak pernah. Tapi kalau bisa buat gimmick, gue emang rajanya. Ini gue buka nih, Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Oke. Pada saat dulu di Dasyat, itu orang di belakang layarnya gue. Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina sebetulnya dia udah pacaran. Tapi gue tahan, gue buat, jangan diekspos dulu ya. Ini kita bikin cerita seolah-olah lo pada masih PDKT. Gue buatlah ceritanya. Tapi ceritanya adalah sesuai dengan apa yang terjadi sama diri mereka. Jadi gue setting ini supaya orang nggak tahu dulu lo pacaran. Supaya ini masih pendekatan. Raffi Ahmad deketin Nagita emang susah, nggak gampang. Dan itulah yang kita bikin dalam ceritanya untuk jadi berapa part seolah-olah mereka susah. Tapi emang mereka susah. Raffi Ahmad tuh susah deketin Gigi, itu benar. Iya, benar. Cuman jangan diekspos dulu, gitu loh. Ya itu, biar buat gimmick seperti itu. Tapi gue tidak mau create kayak Raffi Ahmad harus pacaran dengan orang lain, yuk pura-pura pacaran. Enggak. Tapi emang dia pacarnya banyak sih. Emang tapi pada situ emang pacaran gitu. Ya kan? Gigi aja, udah lagi iyain aja. Aku yang nyuruh kok. Ya. Jadi sekarang pengertian gimmick atau settingan itu apa? Jadi gini, gimmick itu kan adalah sesuatu hal efek kejut, memberikan surprise, memberikan penekanan atau kejutan sama sesuatu hal. Misalnya lo mau buat produk kopi gitu kan ya. Gimana supaya produk kopi ini laku? Lo buat gimmick apa? Kejutan-kejutan apa biar buat orang nengok? Itu sah, nggak negatif menurut gue. Dan nggak sembarang orang bisa buat gimmick. Hanya orang pinter lah dan orang yang punya otak cerdas bisa buat gimmick. Berarti kita harus ngobrol nanti ya. Tapi gue paling nggak bisa. Kan sekarang banyak lagi artis settingan katanya lo pura-pura kawin padahal lo nggak kawin. Lo pura-pura mau cerai. Padahal nggak cerai. Itu gue nggak bisa. Gue nggak pernah buat begituan. Dan itu bukan gue. Yang bisa adalah, yang gue mau adalah lo mau ibaratnya lo pacaran nih artis nih, ya kan? Emang lo bener pacaran? Ayo kita buat gimmick supaya ini jadi sweet, jadi manis, gitu kan? Gimana supaya orang taunya pelan-pelan? Ya udah lo udah pacaran nih, lo mau pacaran gitu kan? Ya udah kita bikin ceritanya supaya pas selalu pendekatan. Tapi gue tidak karang cerita itu. Gue hanya membuat strategi supaya bagaimana ini menarik jadi tontonan. Kalau sama Dennis gimana? Sama Dennis ini real apa adanya. Dan kenapa gue bilang real? Selama ini kan
Uya Kuya tuh acara-acaranya banyak orang berantem di tempat gue nih. Tapi gue satuin itu. Emang itu apa adanya berantem? Gitu kan. Nah tapi, ya kan, pernahkah lihat gue berantem atau berdrama atau jadi aktornya? Gue pribadi jadi aktor berantem orang lain? Nggak pernah. Dari zaman Deddy Kobuzer nyenggol gue. Emang gue pernah tanggepin sekali pun? Nggak pernah. Ya kan? Waktu kemarin Nikita Mirzani juga kesel sama gue, kan gue no comment. Di wawancara wartawan pun gue nggak jawab. Nah, baru kali ini akhirnya gue terjun ke situ. Dan kenapa gue tanggepin? Padahal secara level lo senior, ngapain artis recehan ibaratnya. Bukan artis, orang bilang katanya selebgram lo ladenin. Kalau nggak ada kepentingannya, nggak ada maksudnya, gue juga menurunkan harga diri gue lah. Tapi ini demi membela keluarga gue dan anak gue. Bener. Gue harus lakukan itu. Makanya tadi gue bilang, kalau ini gue sikat lo gitu. Dan gue dibilang malu, ya malu lah. Gue udah di level ini. Harus turun ke bawah? Harus turun ke bawah untuk main recehan begini. Dan gue biasanya adalah, ibaratnya kalau bicara sinetron, gue sutradaranya gitu ya. Gue harus jadi pemainnya. Kan merendahkan apa yang udah gue bangun. Ya kurang lebih mirip-mirip lah sama... Iya. Iya. Tapi udah gue jalanin aja. Kan nggak penting gitu. Iya. Ya kan? Udahlah, kita ngomongin itu sudah ya. Iya. Nah, terakhir nih, buat Uya Kuya, apa sih arti sebuah keluarga? Everything, segalanya. Segalanya? Iya, yang utama. Jadi gue akan rela melakukan apa saja buat keluarga gue. Betul. Ada pesan nggak buat Ibu Astrid, Cinta, dan Nino? Aku pengen dari hati nih pesannya. Coba. Intinya gini, Astrid, Cinta, Nino, Papa tuh agak janggal mengatakan kata Papa ya. Kalau ke Astrid selalu gue nggak pernah ngomong Papa Mama. Ngomongnya apa? Gue lo. Oh iya, lucu ya. Ya oke deh Papa, karena ada anak-anak ya. Ya. Jadi Papa kalian, suami kamu ini rela melakukan apa saja untuk keluarga ini, ya. Dan gue pengen kalian nanti kalau udah gede, kalau udah punya cucu, ya anak-anak ingat kalau Papa kamu ini ya rela apapun buat kalian. Dan berjuang dari nol. Berjuang buat kalian sampai rela menjatuhkan harga diri Papa juga untuk ngebela kamu juga Papa rela. Supaya apa? Supaya nanti kalau saat kalian udah besar, ya Cinta, ya Nino, kalian akan melakukan hal yang sama untuk keluarga. Intinya itu dong. Dan Astrid gue pengen lo jadi satu-satunya orang yang ada di samping gue sampai nanti akhir menutup mata. Gue pengen terus sama lo gitu. Amin. Jangan pernah berubah, dan ya lo satu-satunya orang yang gue cintai sebagai pasangan hidup gue gitu aja. Amin. Aduh, so sweet banget. Mudah-mudahan Astrid dengar. Alhamdulillah, senang banget. Terima kasih banget buat Uya Kuya. Terima kasih sudah bersedia hadir di Ola. Semoga obrolan kita ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Karena bagaimanapun juga Uya Kuya ini adalah seorang public figure yang perjalanan hidupnya tuh penuh perjuangan dari nol. Biasanya yang dari nol itu emang akan bertahan lama. Iyalah, insya Allah ya. Tahu prosesnya soalnya. Nah, dan buat semuanya pemirsa Ola, jangan lupa untuk subscribe dan juga share Opera Entertainment. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.